Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang menayangkan drama tentang ikan emas. Saya Yuliana sebagai ikan. Saya Putri Dea Pelangi sebagai nelayan. Saya Citra Safratul Ilmi sebagai istri. Dulu ada seorang nelayan yang hidup dengan istrinya di sebuah gubuk kecil dekat dengan pantai. Nelayan itu pergi memancing setiap hari. Duduk di perahu dengan pancingnya, tiba-tiba kailnya terseret jauh ke air. Dengan cepat dia menggulung kumparannya dan berhasil mengeluarkan ikan emas. Ikan ini akan memberi kita makan beberapa hari. Berdoalah aku makan ikan sungguhan, masukkan aku ke dalam kolam dan biarkan aku pergi. Nelayan yang heran itu dengan cepat melemparkannya kembali dan Aku tidak ingin menyakitimu, pergilah. ketika nelayan itu pulang ke istrinya, dia menceritakan apapun yang terjadi. Kau tidak menyadari apa yang harus kau pinta. Kita hidup sangat sengsara di sini, di gubuk kotor dan buruk ini. Kita miskin dan aku sangat sengsara. Kau harus meminta pondok yang nyaman, sebuah pondok yang kecil dan nyaman. Sekarang kembalilah ke ikan itu dan pinta jika kita ingin pondok yang kecil dan nyaman. Nelayan itu tidak yakin tentang itu, tetap dia masih pergi ke pantai, duduk di perahunya, pergi ke tengah laut, dan dia berkata, Indah dan baik, dengarkan permintaan saya. Istri saya meminta gubuk yang nyaman dan indah. Ikannya tiba-tiba datang dan berenang kepadanya dan berkata, mulai. Baik, apa yang kamu inginkan? Bagaimana aku bisa membantu istrimu itu? Bahwa ketika aku menangkapmu, aku harus meminta sesuatu kepadamu sebelum aku membiarkanmu pergi. Dia tidak suka hidup di gubuk kecil kami dan ingin sebuah gubuk yang kecil dan nyaman. Baik, pulanglah. Dia pulang dan melihat istrinya berdiri di pintu pondok kecil yang indah. Semua berjalan baik untuk sementara waktu, dan kemudian suatu hari, suamiku, tidak cukup ruang di sini untuk kita. Sekarang kembalilah dan pinta ke ikan itu untuk menjadikanku seorang ratu. Istriku, aku tidak ingin kembali kepadanya. Mungkin dia akan marah. Seharusnya kita bersyukur atas apa yang diberikannya. Omong kosong, ikan itu akan melakukannya dengan rela. Aku tahu, cobalah dan pergilah. lalu nelayan itu pergi dan berseru, Oh ikan yang indah dan ajaib, dengarkan permohonan saya. Istriku menginginkan apa yang tidak aku inginkan, dan dia tidak akan menyerah sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Keluarlah dan bantu aku. Apa yang dia inginkan sekarang? Dia menginginkan menjadi seorang ratu. Pulanglah, istrimu sudah menjadi ratu. Istriku, apakah kau menjadi seorang ratu? Ya, aku seorang ratu. Apa bagusnya menjadi seorang ratu? Suamiku, aku senang menjadi seorang ratu. mereka bahagia sementara waktu. Kemudian datanglah waktu ketika istri tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia berpikir apa yang harus ia pinta selanjutnya. Akhirnya, saat ia ingin pergi tidur, pergi datang dan matahari bersinar. Aku tidak bisa menghentikan matahari. Suamiku, pergilah kepadanya dan minta kepadanya untuk menjadikanku menjadi penguasa matahari dan bulan. Ah, istriku, apakah kau tidak bahagia dengan menjadi ratu? Tidak, aku sangat tidak nyaman. Pergilah dan minta kepada ikan itu sekali lagi. Aku tidak berpikir itu adalah ide yang bagus. Tidak, aku pergi saja dan minta kepada ikan itu untuk menjadikanku sebagai penguasa apapun. Kemudian laki-laki itu pergi dengan gemeteran ketakutan. Saat ia turun ke pantai, badai mengerikan datang. Pohon-pohon dan batu-batuan berguncang di langit, menjadi hitam dengan badai. Ombak besar hitam menjulang tinggi seperti gunung matahari dan mahkota dari bisa putih di atas kepala mereka. Sayangnya,
Nelayan itu pun tidak punya pilihan lain, jadi ia naik ke paruhnya dan mendayung ke tengah laut. Ia teriak sekeras ia bisa. Oh ikan yang indah dan ajaib, kemarilah aku ingin meminta sesuatu kepadamu. Mulai. Apa yang kau inginkan? Aku sangat malu dengan keserakahan istriku, tetapi aku tidak bisa menghentikan keinginan istriku. Dia ingin menjadi penguasa langit dan bumi. Baiklah, kamu pulang saja ke gubuk kecilmu itu.